Apakah dari yang jadi peserta sekarang ini ada yang mempunyai keluarga, tetangga, teman yang terkena COVID? Oke, ini Apalagi ada yang mati. Bisa dijawab dulu kalau ada keluarga atau teman atau mungkin di lingkungannya yang kena COVID. Ini jawabannya belum ada, Prof. Kebanyakan. Belum. Alhamdulillah. Itu hikmah besar kalau belum ada. Nah, maka saya tanya pertanyaan berikutnya. Siapa di antara Anda yang percaya bahwa COVID ini adalah buatan seseorang dalam rangka perang dagang atau perang biologis? Gimana teman-teman, mungkin ada yang punya anggapan bahwa COVID ini sengaja dibuat? Ya, banyak tulisan saya baca tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya. Oke. Nah, ini bagian penting, ya. Alhamdulillah. Ya, no, wah, ya umumnya tidak percaya, tidak. Oke, alhamdulillah. Kenapa? Saya ingin kita mereview kejadian tadi yang berabad-abad yang lalu. Itu merupakan cara Tuhan memang mengirimkan ujian kepada seluruh makhluknya, baik yang perorangan maupun yang berkelompok. Perorangan kita bisa sakit karena sakit kanker, itu perorangan. Kita punya hipertensi, itu perorangan. Ya, kita kena diabetes, itu perorangan. Tapi begitu ada penyakit wabah, itu sudah mulai penyakit kelompok yang akan menjadi peringatan buat sebuah kelompok. Kalau perorangan, peringatan perorangan. Akan menjadi pelajaran. Apalagi pandemi. Nah, kasus ini akan berulang. Kita sudah saksikan dalam 15 tahun terakhir, sudah ada SARS, sudah ada MERS, sudah ada flu burung, dan kini COVID. Jadi, antisipasi siklus musibah wabah bisa lebih cepat, memang mungkin bisa dipicu oleh apa yang telah dilakukan manusia, bisa jadi, ya, tapi bukan dibuat oleh manusia. Karena misalnya climate change telah membuat suhu sedikit lebih tinggi, rata-rata di dunia 0,5 derajat, tapi itu sudah cukup untuk mengubah virus berperilaku bermutasi. Nah, jadi kejadian-kejadian ini bukan tidak mungkin akan segera terjadi lagi, dan disitulah saya ingin menghimbau semua pemuda yang punya harapan besar di masa depan, mungkin 30-50 tahun lagi, saya nggak tahu berapa usia harapan hidup kita nanti, harus antisipasi. Jangan sampai kita jadi korban besar. Kita belajar misalnya dari Cina, sekarang sudah turun. Kalau Anda lihat data dari COVID ini, Cina memang memulai, yang mati 3 ribuan, tapi di Italia sekarang yang mati sudah 6 ribuan. Bagaimana Italia belajar dari Cina? Ada pelajaran yang bagus dari Cina, yaitu kekompakan bersama. Yang kita di sini, saya sangat khawatir, kita mengikuti pola Italia, kita terlalu egois, nggak melihat kepentingan bersama. Ini bagian yang mengancam. Kalau tadi belum ada yang terkena, insya Allah tidak ada, asal kita disiplin. Ya, tapi jangan lengah. Ya. Alhamdulillah pada nggak percaya dibuat. Oke. Ya, ini banyak pertanyaan, Prof. Ternyata di kolom chat setelah tadi diberikan stimulasi oleh Prof. Has. Iya. Mungkin saya berikan 2 pertanyaan dulu ya, Prof. Ya, ini dari teman-teman. Ada dari Zahra Salsabila. Pertanyaannya, bagaimana cara mengubah step by step
untuk mengubah paradigma sakit tadi, dan siapakah yang harus bergerak pertama kali, Prof? Ini pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab dulu, Prof? Ya, paradigma sakit mohon dipahami bahwa paradigma sakit, paradigma sehat itu bukan sesuatu dikotomis. Sakit akan selalu terjadi. Tapi itu namanya continuous. Kita berusaha mencegah, tapi tidak ada jaminan kita mencegah akan berhasil. Nah, dalam teori public health, kesehatan masyarakat, ada 5 tingkat pencegahan. Pencegahan yang pertama adalah kita namanya promosi kesehatan, berperilaku sehat, ini yang kita lakukan. Menjaga jarak, ini yang kita lakukan. Paradigma itu paradigma pertama, ya. Tapi pencegahan tadi dengan menjaga jarak, menjaga badan kita tetap fit, ya, tidak berkerumun, tidak menjamin 100% kita akan sakit. Apa kita tetap sehat? Kita bisa kena virus ini. Dari mana kita tidak tahu. Maka perlu ada pencegahan level berikutnya yang disebut specific protection. Nah, di situ imunisasi. Sayangnya untuk corona kita belum punya imunisasi. Untuk TBC kita sudah ada. Ya. Kenapa kita diimunisasi TBC? Karena kita tidak bisa menjaga diri untuk tidak terkena kontak. Sama dengan COVID. Kita tidak bisa 100% mencegah kita tidak terkontak. Maka specific protection perlu. Sayang ini belum ada. Nah, kalau specific protection gagal lagi karena belum ada vaksinnya, maka pencegahan berikutnya disebut early diagnosis. Disitulah kita perlu screening test. Ya, itu early diagnosis. Nah, karena jumlah fasilitas screening sangat sedikit, maka tentu ada prioritas. Kalau sudah di early diagnosis ternyata positif, maka harus pencegahan berikutnya disebut prompt treatment. Obati segera. Jadi obat juga mengobatin itu juga level pencegahan. Ya, kenapa? Kita mencegah diobatin segera, jangan sampai komplikasi, jangan sampai cacat. Kalaupun sudah cacat, maka ada pencegahan berikutnya namanya rehabilitasi. Rehabilitasi pun sebetulnya dalam konsep public health adalah pencegahan supaya tidak mati, tidak kehilangan produktivitas. Nah, jadi dikotomi itu harus terus-menerus dilakukan. Memang yang paling berat dimulai pertama mengubah perilaku. Bagaimana cara mengubah perilaku? Pertama yang paling penting adalah pengetahuan. Nah, oleh karena itulah melalui proses ini saya berharap kita bisa tahu bagaimana suatu penyakit menular. Nanti Rian biar menjelaskan buat teman-teman yang tidak berada dalam lingkungan kesehatan. Bagaimana virus bisa menjadi sakit di dalam badan kalau dia sudah masuk dan seterusnya. Tanpa pengetahuan kita tidak bisa melanjutkan pencegahan-pencegahan berikutnya. Jangan lupa disitulah di dalam Al-Quran Tuhan mengatakan Tuhan memberikan derajat kehidupan, kelebihan, berlipat-lipat ganda, kata orang sih beberapa derajat, kalau menurut saya berlipat ganda bagi orang yang punya pengetahuan. Nah, kembali lagi, tingkatkan pengetahuan. Kalahnya kita dengan orang-orang di banyak negara yang sudah lebih maju, pengetahuan kita terlalu rendah. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Prof. Ini tadi pertanyaannya dari Zahra Salsabila. Ini tadi banyak juga yang bertanya Prof, bagaimana caranya supaya kita bisa menyadarkan masyarakat yang masih meremehkan COVID-19 ini? Tadi kalau dari penjelasan Prof Has, mungkin kita bisa tangkap bahwa yang pertama, masyarakat harus diedukasi dulu ya Prof ya? Ya. Kasih pengetahuan dulu, kemudian disadarkan supaya mereka bisa merubah perilakunya, begitu ya Prof? Ya, saya mengambil pelajaran yang, mohon maaf kembali lagi kalau yang bukan beragama Islam, di agama Islam kita diajarin. Anak-anak kita harus diajarin dari kecil, diajak ikut sholat, dikasih tahu, diikut ngaji, ya kan?
Ya, betul. Diajak dulu, ya kan? 7 Yap. tahun diajak, ya kan? Ya. 10 tahun tidak mau diapain? Dipukul. Pukul tapi tidak membahayakan, yang bikin mati. Ya. Pukul pantatnya nggak apa-apa. Supaya apa? Disiplin. Nah, kita ini sekarang baru sampai pada tahap kalau mengacu kepada tadi pendidikan anak, kita pada tahap baru mengajarkan kepada bangsa yang memang pendidikannya rendah secara rata-rata, baru sampai situ. Di pendisiplinan belum. Sebagian kota saya lihat sudah mulai petugas membubarkan kerumunan dan sebagainya. Tapi orang kalau belum ada paksaan, belum ada disakitin, belum ada sesuatu yang dia takutkan, bisa jadi belum. Dan itu akan menularkan kepada orang lain. Maka kalau menurut saya, di sini Anda yang di daerah kasih advokasi Pemda. Mulailah denda. Denda buat yang bandel. Itu kira-kira kalau dalam ajaran Islam mulai dipukul anak 10 tahun masih kagak mau juga. Itu yang penting. Oke. Cukup ya, Prof ya? Ya. Ya, oke, terima kasih Prof. Ini tadi banyak sekali pertanyaan teman-teman, saya rangkum itu tadi pertanyaan beberapa orang yang menanyakan di kolom chat. Cuman ini ada satu lagi Prof, terakhir yang mau bertanya langsung, boleh ya Prof? Boleh, boleh. Boleh, silakan Kak Hardianti. Kak Hardianti, sudah saya unmute, silahkan langsung bertanya ke Prof Has. Kak Hardianti mana? Halo. Ya, Kak Hardianti. Ya. Ya, silakan. Ya, Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Prof. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Prof. Menurut Prof, strategi apa yang perlu dilakukan sebagai pemuda agent of change untuk mengupayakan pembelanjaan kesehatan dari dana publik negara kita agar dapat berkembang pesat. Nah, kemudian kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan negara kita untuk setidaknya menyamai atau menyetarakan negara-negara maju yang belanja kesehatannya telah mencapai 60-70%, Prof. Nah, sedangkan kita, negara kita maksudnya masih 40 sampai dengan 50%. Ya. Ya, yang pertama kembali lagi saya selalu menganggap segala sesuatu itu sama dengan perang. Para pemuda harus ikut perang, tapi perang dengan tangan kosong tanpa amunisi akan jadi korban. Jadi siapkan amunisi, pemahaman, argumen, baca, review, banyak sumber, ya, jangan satu saja. Itu bagian penting. Yang kedua, setelah kita baca, kita punya amunisi, bangun silaturahmi. Kalau bahasa keren modernnya networking, ya, melalui jejaring organisasi yang kita punya atau yang kita ikut, temui pejabat di sekitar kita. Kalau ada di daerah, ya pejabat di daerah. Kalau di pusat, jadi pusat. Silaturahmi dengan para tokoh yang memang sudah memahami di situ. Diskusikan secara reguler dengan mereka tentang masalah yang kita hadapin. Kita membangun kesepahaman dulu. Dan itu mungkin perlu waktu 1 tahunan untuk membangun kesepahaman. Barulah kita mulai bergerak advokasi untuk action, bagaimana kita melobi pejabat, penentu kebijakan, penentu anggaran, dan DPRD, ya, atau DPR pusat untuk bisa menghasilkan perubahan di dalam pembangunan kesehatan yang sesungguhnya membangun kualitas bangsa kita. Dan ini perlu waktu 2-3 tahun. Ya, untuk bisa meyakinkan mereka sebelum mereka berakhir masa tugasnya.
Nah, setelah itu kita akan mulai secara bertahap naik. Dalam rekomendasi, hendaknya tekankan karena kita sudah tertinggal jauh, maka kita tidak mungkin lompat sekaligus menyamai negara-negara maju. Yang bisa kita lakukan adalah naikkan belanja kesehatan, naikkan investasi, naikkan belanja pendidikan tenaga kesehatan yang memadai, termasuk ekonomi kesehatan, kebijakan kesehatan, bukan hanya yang mengurusi pasien, dengan kenaikan paling tidak 3-4 kali inflasi setahun. Jadi kalau inflasi sekarang 5%, maka kenaikannya mesti 15-20% setiap tahun anggaran ini. Nah, baru kita bisa mencapai negara-negara yang setara dengan kita seperti Muang Thai, Cina, itu kira-kira kalau hitungan saya kira-kira 15-20 tahun lagi. Dan itu kira-kira ketika Anda kalau sekarang dalam usia belasan sampai awal 20-an, kira-kira Anda mulai masuk umur 40-50 yang mulai banyak penyakit kronis yang nggak bisa dihindari juga. Jadi disitulah pada waktu itulah Anda membutuhkan pelayanan-pelayanan penting. Cukup panjang memang, tapi bukan tidak mungkin kalau kita terus bekerja. Bisa kita capai. Oke, Itu jawaban saya. Ya. Ya, oke, Prof. Terima kasih, Prof. Kak Sama-sama. Tadi dari mana, Kak? Dari Makassar, Kak. Universitas Muhammadiyah Makassar, instansi. Alhamdulillah. Ya, dari Makassar banyak perlu dikenal. Iya, siap. Oke, bisa dilanjutkan dengan Rian. Saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih, Prof. Oke. Kalau begitu, kita akhiri sesi untuk Prof. Hasbullah. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah ada beberapa yang antri tanya nih, Kak ya. Ya. Langsung saja. Tadi yang urutan pertama, Kak Stein. Silahkan, Kak. Langsung bertanya ke Dr. Rian. Dokter, terima kasih. Ya. Boleh saya Silakan, tanya? Mas Tein. Ya, Mas Tein, silakan. Suaranya, Kak. Ya. Jauh sekali suaranya. Tadi dokter jelaskan bahwa virus itu menempel di beberapa media seperti udara, di stainless itu dia akan mati dalam beberapa jam. Yang saya tanyakan itu ketika virus itu menempel, apakah dia tidak berkembang biak sehingga menyebar kemana-mana? Terus yang pertanyaan kedua, sudah dok? Ya. Yang pertanyaan kedua itu kita tahu bahwa angka kematian coronavirus di Indonesia itu sangat tinggi. Kasus yang sudah terkonfirmasi itu sebanyak 790, sedangkan yang meninggal itu sekitar 58. Kesembuhannya itu sangat sedikit menurut dokter. Apa faktor yang mempengaruhi sehingga angka kematian di Indonesia itu sangat tinggi? Mungkin itu saja dokter. Ya, Tein, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang pertama tadi media ya, tentang bagaimana media dan gimana cara kita memverifikasi gitu ya. Kalau dalam prinsip-prinsip prinsip-prinsip komunikasi gitu ya, kita bisa melihat sebenarnya bisa membaca dalam sebuah media itu apa pesan yang tersampaikan, yang rasanya ingin disampaikan oleh media tersebut. Saya juga dalam hal ini bukan ahli komunikasi dan media juga, cuman penting untuk kita ketahui bahwa tujuan pesan apa yang sekiranya ingin disampaikan oleh sebuah media. Apakah medianya ingin memberikan informasi, apa ingin memberikan sebuah sentimen yang lain. Contohnya kalau misalnya kita lihat ada berita tentang bagaimana yang memberitahukan tentang karakteristik misalnya pas waktu awal-awal itu dulu karena kasusnya sangat-sangat baru, waktu ada kasus baru misalnya pasien 1 dan 2 yang berasal dari Depok, itu menyebar sekali berita-berita yang menurut saya sangat-sangat tidak informatif dan malah menimbulkan kepanikan. Contohnya mendisclose atau menyebarkan wilayah atau rumah tempat pasien itu berada. Nah, itu kan berita-berita tersebut memberikan sentimen-sentimen yang bisa diterjemahkan oleh
masyarakat awam sebagai teror gitu. Contohnya sekarang misalnya banyak sekali kita lihat stigma-stigma terhadap petugas kesehatan yang yang bertugas untuk menanggulangi kasus, tapi ketika sampai di rumah dia diusir dari rumah, diusir dari komunitasnya. Nah, ini peran media juga, karena medialah yang memberikan kesan bahwa seakan-akan petugas kesehatan itu adalah yang punya banyak sekali interaksi dengan virus ini gitu, dengan pasien dan dengan penderita gitu, memberikan kita sebagai edukator dan juga promotor preventif, kita harus pandai memilah informasi mana yang berusaha memberikan informasi yang memang benar-benar berguna informasinya, dibanding memberikan punya efek stimulus yang berbeda. Contoh itu tadi. Kita banyak lihat di media-media juga banyak berita yang memberitakan tentang ini nyambung juga ke pertanyaan berikutnya, kematian yang tinggi. Padahal kan kita harus lihat dulu kematian yang tinggi. Ketika kita lihat kematian yang tinggi, apa indikator yang digunakan? Contohnya ketika kita gunakan case fatality rate. Kita paling tinggi itu 8%, ya kan? Tapi case fatality rate itu diturunkan dari sebuah indikator jumlah kematian akibat pasien terkonfirmasi COVID-19 dibagi dengan jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Bisa jadi karena nomornya tinggi, atau bisa jadi karena memang pasien COVID-19 yang terjaring itu sedikit. Maka dari itu kita butuh massive testing untuk tidak hanya untuk menjaring kasus-kasus yang sekiranya masih bisa dilakukan early detection dan early treatment. Dengan itu kasus denominator akan banyak. Misalnya ada 5 kematian dari 30 kasus, tapi 30 kasusnya dites dalam kemampuan yang sangat sedikit juga ke sistem kesehatannya. Tapi kalau ketahuannya 5 kasus kematian, tapi ada 1000 kasus, kan nanti case fatality rate-nya juga akan sangat rendah sekali. Gitu. Makanya dari itu salah satu yang ditekankan sebagai usaha pencegahan adalah masif testing. Selain juga ada pilihan-pilihan yang lain, misalnya kayak lockdown kah, atau misalnya ini kah, gitu. Karena masif testing itu kita bisa lakukan early detection dan treatment. Gitu. Kasus Korea itu sangat bagus tuh untuk dijadikan acuan. Mereka melakukan social distance. Juga hati-hati juga kalau ada istilah, memang kejadian di Korea itu ada yang dinamakan super spreader. Super spreader itu adalah ketika satu orang bisa menginfeksi ratusan orang. Dikarenakan orang tersebut sangat engage terhadap kegiatan yang sifatnya massal. Misalnya gathering massal, baik itu sifatnya yang terkait dengan kita ya, agama, misalnya mas di gereja misalnya, ataupun sholat berjamaah. Maka dari itu penting juga kita mengkomunikasikan ini terhadap warga-warga di daerah dalam konteks keagamaan juga gitu. Karena ketika kita menyandingkan sains dengan agama, itu adalah sesuatu yang tidak ada habisnya. Maka dari itu penting di kita itu science oriented gitu. Maka dari itu juga fatwa MUI dan juga fatwa agama dibuat untuk mencegah itu terjadi lagi. Karena sesuai dengan prinsip yang tadi di-share sama Prof. Hasbullah juga, lebih baik lindungi diri sendiri. Ya, Kak Rian, maaf, ini ada konfirmasi dari Kak Sten ya. Jadi tadi pertanyaan pertama itu lebih ke ini sih, kan tadi virus corona ini, COVID-19 ini kan dia bisa menempel ke satu objek tertentu. Oh, berkembang biak ya? Itu apakah bisa berkembang biak setelah menempel ke objek tertentu itu? Ya, kalau untuk berkembang biak itu sebenarnya harus punya media yang baik. Media yang baik itu adalah karena kalau misalnya dalam sebuah media, karena kan ada yang dinamakan media yang baik untuk pertumbuhan virus gitu ya. Media yang baik adalah untuk pertumbuhan virus itu memang di tubuh manusia.
karena kelembabannya, suhunya itu setara. Tapi di dalam, kalau misalnya dia sudah keluar, nanti kan akan mengikuti suhu medianya. Maka dari itu dia punya waktu survival, karena di luar dari tubuh manusia dia nggak bisa berkembang biak dengan baik karena dia tidak mendapatkan kelembaban yang baik, atau misalnya kelembaban yang baik ataupun suhu yang baik untuk dia bereplikasi. Kalau untuk pertanyaannya di luar media dia bereplikasi atau tidak, itu sangat-sangat tergantung pada media itu tadi gitu. Karena juga penelitian kita masih sedikit ya. Tapi saya bisa bilang kalau misalnya dia nggak akan bereplikasi di luar. Karena faktor tadi. Maka dari itu dia punya waktu kematiannya itu lebih cepat di luar media. Contohnya misalnya di stainless steel kita lihat berapa jam. Dikarenakan suhu dan kelembaban tempat tersebut, apakah media yang baik berkembang biak atau tidak. Ini merupakan informasi yang sangat-sangat biologis, dan kayak sepertinya mungkin di antara teman-teman ada juga yang merupakan seorang ahli biologi yang sebenarnya lebih tahu karakteristik virus, tapi kurang lebih dari saya segitu. Oke Kak, terima kasih. Terus kemudian yang kedua tadi Kak, pertanyaannya kan case fatality rate untuk COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi ya Kak ya. Nah itu sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi? Apakah karena APD-nya yang kurang, atau karena vaskesnya kurang memadai, atau karena apa Kak? Kalau misalnya sekarang ini case fatality rate tadi itu tadi kita harus lihat kematian itu bukan hanya dari kita ada dua indikator, apakah itu indikatornya jumlah, apakah indikatornya adalah rasio atau persentasi gitu. Jadi kita lihatnya dari dua sudut. Kalau kematian kita salah satunya yang paling tinggi. Banyak hal ini adalah ini kompleks sekali. Banyak hal yang mempengaruhi kematian pasien COVID-19. Pertama, kalau misalnya teman-teman tahu dalam public health kita punya prinsip ada yang namanya primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Primary prevention adalah kita mencegah supaya kita tidak terkena kasusnya itu dulu. Dan ini nggak cuma penyakit infeksi, ini juga seluruh penyakit bisa diaplikasikan gitu. Sampailah kita ke secondary prevention gitu. Early detection. Kalau misalnya kita tidak bisa di bagian yang pertama, at least kita melakukan yang kedua, secondary prevention. Yang mana prinsipnya ada early detection, screening, early treatment. Supaya apa? Supaya tidak ada supaya kasus-kasus, walaupun orang-orang tuh dapat kasus, dia nggak akan kasusnya itu kita bisa pastikan dia tingkat kesembuhannya tinggi karena kita sudah tangani dari awal. Kalau kita nggak berhasil lagi, kita ke tertiary prevention. Dia sudah dalam stadium intermediary misalnya. Ya kita pastikan dia tidak terkena disabilitas, dia tidak dirugikan atas penyakit ini. Dan kita juga mencegah agar dia tidak mortality. Nah, kalau misalnya, masing-masing dari step-step ini itu sangat-sangat penting dalam kita upaya mencegah kematian. Karena ujung dari tertiary prevention ya berarti kita tidak bisa menghindari apa yang kita tidak harapkan. Nah, itu tadi kalau misalnya mau menganalisis dari situ aja. Pertama, primary prevention. Apakah kita sudah melakukan ini dengan baik? Apakah orang-orang di sekitar kita sudah melakukan physical distancing dengan baik, sudah melakukan isolasi ketika ada kontak dengan baik, dan lain-lain. Di sini tidak hanya kebijakan yang penting atau guidance atau arahan, tapi juga ada enforcement. Seberapa mau kita patuh terhadap apa yang sudah diimplementasikan. Misalnya di Spanyol, mereka sudah melakukan lockdown, ya. Jadi kalau misalnya ada yang keluar, entah itu berbelanja ataupun yang lain, itu dia akan ditangkap oleh polisi, gitu. Itu kan merefleksikan tidak hanya kita butuh kebijakan, tapi juga enforcement yang baik. Gitu. Nah, sekarang kita lihat sistem enforcement kita seperti apa. Karena kita misalnya tidak ada melakukan kebijakan seperti itu, maka dari itu ya kembali ke masing-masing.
Maka dari itu penting kita melakukan edukasi ini supaya orang-orang yang melakukan usaha-usaha pencegahan ini sadar dan paham akan pentingnya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, kita lihat dari framework itu aja. Yang kedua, misalnya early detection dan screening misalnya. Kan kita ingin mengurangi mortality nih, tapi kita ke step 2 dulu. Kita sudah melakukan massive testing atau tidak? Pasien orang-orang yang kita katakan memiliki gejala itu sudah terkonfirm atau tidak, positif atau tidak gitu. Nah, tatanan-tatanan itulah yang kalau misalnya kita bisa dari pertama, kita nggak akan kelabakan di yang ketiga atau tertiary prevention gitu. Jadi kalau misalnya mau bilang setiap step itu berpengaruh terhadap mortality. Gitu. Tapi ada juga dalam kondisi-kondisi khusus, contohnya misalnya ketika misalnya provider atau pemberi layanan tidak menggunakan APD dengan baik, contohnya itu meningkatkan kematian. Tapi kita lihat APD itu adalah pelindung diri, jadi itu untuk melindungi seseorang yang menggunakan APD itu, yaitu pemberi layanan. Makanya kasus contohnya misalnya kalau kita lihat di subgroup atau grup kecil, tingkat kematian pemberi layanan kesehatan atau dokter dan perawat itu kita salah satu yang paling tinggi. Karena banyak hal juga gitu. Nah, kita lihat. Nah, tingkat kematiannya kita lihat lagi klaster yang lain, misalnya pada orang tua gitu. Di kita, walaupun kita tidak punya datanya ya, bukan kita tidak punya, saya yakin kita punya, tapi data itu kita kan cuma tahu dari press conference ya. Kita tidak tahu juga itu pasien-pasien itu masing-masingnya itu berapa yang mati itu berapa orang tua, berapa ini kita nggak ada yang tahu. Nah, tapi itu sebenarnya penting supaya kita tahu apa sih yang menjadikan tingkat kematian itu tinggi. Kalau pada orang tua misalnya, kalau misalnya kita banyak kasusnya orang tua, berarti kan kita tidak melakukan protection terhadap grup-grup yang termasuk rentan. Gitu. Seberapa banyak orang-orang yang kontak dengan orang tua, itu kontak tracing-nya bagus atau tidak? Jangan-jangan selama ini kita yang anak-anak muda nih, contohnya karena kita work from home, kita pulang ke rumah masing-masing, ya kan? Karena kita work from home, kita misalnya merantau, kita pulang ke rumah masing-masing, kita nggak diperiksa, taunya kita carrier. Waktu sampai di kampung kita malah menginfeksi keluarga kita yang misalnya nenek ataupun kakek. Itu sangat-sangat plausible terjadi. Makanya sekarang contohnya nih pemerintah memikirkan itu untuk contohnya ini penghentian mudik gitu, pelarangan mudik. Itu yang ditakutkan gitu. Oke. Berarti memang multifaktorial ya Kak, yang nggak bisa kita putuskan hanya satu faktor saja gitu. Oke, begitu ya Kak Sten-nya. Mungkin cukup ya karena tadi sudah cukup detail penjelasannya. Kak Rian, masih boleh satu pertanyaan lagi Kak? Boleh. Oke, kalau gitu tadi yang sudah ini duluan, Dewi Sri. Ada orangnya? Kak Dewi? Iya, ada. Ya, oke silakan Kak. Apa yang ditanyakan langsung ke Dokter Rian? Ya, terima kasih Dok atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan pertama Dok, ini mengenai apakah panas itu atau cuaca itu mempengaruhi virus Dok? Katanya dengar-dengar kan karena panas itu bisa membuat virusnya itu cepat mati. Kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu, apakah tempat-tempat kayak sekolah atau musola, masjid itu harus didisinfektan Dok? Terus pertanyaan yang ketiga yaitu faktor dominan apa aja yang mempengaruhi tingkat kesembuhan orang dari terjangkit kasus corona ini, Dok? Ya. Sip. Ya, itu pertanyaan ketiga beda-beda. Oke, ya. Jadi yang pertama, yang saya jawab yang kedua dulu nih. Yang pertama ya suhu ya. Suhu yang panas itu kita harus lihat lagi yang dimaksud dengan suhu yang panas itu seperti apa gitu. Karena begini, kalau misalnya dia sudah ada di dalam tubuh manusia, gitu ya, dia akan menyesuaikan dengan tubuh manusia. Karena tubuh manusia kita juga punya mekanisme meregulasi suhu sendiri. Terus kalau misalnya maka dari itu sebenarnya kalaupun misalnya kita lihat
itu sebenarnya saya juga sedang mencari nih sumber tentang suhu mana yang baik untuk mengeliminasi virus. Tapi maka dari itu dikarenakan kita masih punya apa ya istilahnya data yang sangat berkembang, kita juga tidak bisa memastikan pada suhu berapa dia mati gitu misalnya. Tapi berdasarkan pengalaman coronavirus yang lain, dia memang mati dengan suhu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mencuci, jangan bisa selain desinfektan, kita juga cuci dengan air mendidih. Gitu. Itu kalau maka dari itu dalam misalnya dalam mencuci peralatan anak bayi misalnya, bayi dan infant itu juga dilakukan karena virus itu tidak akan mati kalau terekspos pada suhu yang ekstrim. Tapi ya bukan berarti kita juga harus merebus kursi kita juga, enggak juga gitu kan. Kan enggak semua barang-barang cukup visible untuk direbus seperti itu. Karena ini prinsipnya sama kayak prinsip pembedahan misalnya. Kenapa harus steril non steril gitu. Tapi teman-teman bisa melakukan desinfektansi, memberikan desinfektan. Saya lupa istilahnya, pokoknya disinfek. Nah, itu dengan menggunakan alkohol tersebut juga terbukti mengeliminasi virus gitu. Nah, itulah nanti yang di-apply ke utilities atau barang-barang yang biasanya kita kontaknya sering. Gitu. Saya rasa suhu ekstrim itu sangat berpengaruh, tapi kita masih tetap istilahnya mencari pada suhu tertinggi berapa sebenarnya ini virus masih tetap ini. Kita juga belum punya, menurut saya komunitas global juga belum punya angka suhu berapa dia akan itu tuh nggak ada. Terus yang kedua tadi pertanyaannya tentang desinfeksi Kak, sudah tadi? Desinfeksi. Ya, untuk tempat-tempat umum seperti masjid, sekolah, gitu ya. Ya. Kalau misalnya untuk masjid, sekolah gitu, menurut saya sangat perlu diinspektan. Maka dari itu ini butuh teman-teman tuh aktif dalam artian bukan cuma jadi champion edukasi, tapi juga champion dalam prevention. Karena contohnya seperti gini, kayak kalau karena masjid mungkin kalau sekarang jadi lebih sepi gitu ya, karena sudah kita terapkan measures untuk untuk prevention, dan kita juga sudah refrain teman-teman untuk tidak sholat berjamaah, dan lebih baik bukan untuk tidak sholat berjamaah tapi segimanapun sholatnya sendiri-sendiri untuk mengurangi transmisi gitu. Tapi dalam beberapa hari kebelakang kita tidak ini kemungkinan juga kalau misalnya pernah dipakai untuk mass gatherings gitu. Maka dari itu kalaupun misalnya mau karena prinsipnya desinfektan itu kan sebenarnya kita untuk mencegah utility yang kita sering kontak itu ketika kita kontak lagi itu kena di kita gitu. Kalau misalnya masjidnya kosong ya udah gitu. Tapi kalau misalnya memang masjid itu masih aktif gitu ya kan karena kita juga walaupun kita sudah memberikan fatwa misalnya, kita jangan dulu sholat Jumat, jangan dulu sholat berjamaah, kan tidak menutup kemungkinan orang-orang masuk keluar masjid. Bahkan di beberapa daerah itu diprotes gitu kebijakan fatwa MUI. Padahal itu sudah fatwanya MUI gitu. Yang maka dari itu kalau misalnya memang diperlukan, lakukan desinfektan untuk tempat-tempat umum seperti itu. Apalagi kalau misalnya ternyata masih ada aktivitas. Tapi kalau misalnya sudah dipastikan tidak ada aktivitas ya menurut saya disesuaikan saja, itu opsional. Karena prinsip desinfektan itu adalah apa yang kita kontak sehari-hari itu tidak ketika kita kontak lagi tidak ada virusnya. Makanya kita desinfektan tuh rumah kita sendiri, misalnya. Karena kita sehari-hari memang akan memegang gelas itu, akan membuka keran itu. Terus pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, faktor dominan yang mempengaruhi kesembuhan, Kak. Faktor dominan yang mempengaruhi kesembuhan adalah kepatuhan.
kepatuhan terhadap obat, dan juga sistem imun yang baik. Ingat, nature-nya dari influenza itu dari nature dari ISPA ya, ISPA adalah sistem imun yang baik dan juga nutrisi yang baik. Jadi maka kita dapat banyak kasus yang tingkat kesembuhannya juga baik, karena tidak hanya nutrisinya baik, asupan cairan yang baik, tapi juga kepatuhan. Ketika kita suruh isolasi, ya jangan ketemu orang dulu. Selain itu juga faktor yang paling penting itu secara umum, yang menjadi fondasinya adalah sistem imun yang baik. Sistem imun itu makanya ditunjang dengan tadi asupan cairan, makanan, dan nutrisi yang baik. Dan juga protokol untuk karantin. Karena sebenarnya untuk kesembuhan ya memang ada efeknya juga sih terhadap mental, tapi itu terabaikan. Karantin itu bertujuan supaya tidak ada supaya yang benar-benar sakit itu tidak menularkan. Karena kalau misalnya menularkan, dianya sakit, dia kontak sama menularkan, kena lagi. Jadi adanya reinfeksi, dan itu ada kasus reinfeksi seperti itu gitu. Jadi udah muter di situ aja tuh kasus gitu. Nah, itu juga untuk orang yang kena paparan lebih dari sekali juga nanti akan lama-lama dia udah sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Maka dari itu, prinsip itu makanya namanya karantin ya. Karantin, bukan isolasi. Oke. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi kita nggak menutup kemungkinan juga sistem imun kita yang baik juga nggak semua orang punya sistem imun yang baik, seperti misalnya anak muda gitu ya. Ada beberapa grup yang memang sistem imunnya bawaannya sudah tidak baik. Contohnya pada pasien dengan ODA, pasien diabetes gitu. Nah, itu kaum yang mesti kita lindungi ya. Melindunginya adalah dengan kita tidak ketemu mereka, dengan tidak kontak dengan mereka gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Dr. Rian. Sebenarnya masih banyak sekali dok yang mau ditanyakan, karena teman-teman sepertinya sangat antusias. Cuman karena waktu ya teman-teman, jadi mungkin nanti untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab nanti bisa kita diskusikan di grup seperti apa baiknya, karena kami di tim Jago Preventif juga bisa memfasilitasi teman-teman untuk berdiskusi. Tapi mungkin sebelum diakhiri dok, mungkin bisa dijelaskan ringkas aja, karena ini ada pertanyaan bonus ya dari teman-teman. Terkait dengan apakah virus corona ini menular melalui airborne? Airborne itu kalau untuk data sekarang WHO sudah bilang tidak sih sebenarnya. Makanya tadi tuh saya belum update tuh slide-nya. Nanti ini. Tapi begini, airborne itu memang tidak ada. Tapi tidak menutup kemungkinan petugas kesehatan yang sering kontak, walaupun saat tidak kontak, atau seperti yang saya jelasin tadi, ketika petugas kesehatan tidak sedang kontak, tapi berada di ruangan yang sama dengan pasien terkonfirmasi, itu mesti dilindungi si petugasnya. Jangan sampai dia karena tidak kontak malah petugas kesehatannya tidak menggunakan alat pelindung diri dengan baik. Tetap harus melakukan APD gitu. Nah, itu yang sering disalahartikan. Jadi memang kalau misalnya kita orang awam tidak kontak, tapi kita pernah dalam 3-4 jam sebelumnya berada di dalam ruangan yang pernah orang yang pasien terkonfirmasi itu masuk, dia masuk nih dalam satu ruangan, dia keluar, terus kita masuk dalam 3-4 jam, itu tidak apa-apa. Tapi dalam settingan layanan kesehatan itu berbeda, karena walaupun tidak kontak, petugas kesehatan harus tetap pakai APD. Itu aja bedanya. Jadi tidak ada airborne. Kalau dari WHO, airborne itu belum terkonfirmasi. Ya. Jadi begitu ya teman-teman tadi yang bertanya. Jadi airborne sampai saat ini masih belum terkonfirmasi, tapi nanti kita bisa lihat update perkembangannya lebih lanjut seperti apa. Mungkin itu sudah jam 12.59, Dok. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Berikutnya harus di-manage ya, 1,5 jam ya.
Ya, siap-siap dok. Oke, mungkin itu ya teman-teman pembekalan untuk di sesi ini, untuk di sesi pertama. Terima kasih Dokter Rian. Terima kasih juga Prof. Has yang tadi sudah cabut duluan ya. Sama. Itu Oke. Prof. Hasnya udah masuk TV One lagi kalau mau nonton. Iya, ya. Oke. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan nanti bisa diterapkan. Dan tentu saja pembelajarannya nggak hanya berhenti sampai di sini ya teman-teman, karena teman-teman nanti akan juga terus didampingi oleh tim jago preventif. Jadi jangan sungkan kalau misalkan mau diskusi. Dan sebagai info terakhir, untuk bahan-bahan bacaan referensi tambahan yang valid, kemudian modul akan kita berikan, kemudian petunjuk teknis juga. Karena teman-teman mungkin masih banyak yang bertanya, ini sebenarnya detailnya nanti mau ngapain sih? Nah, untuk itu nanti kita akan berikan pedoman detailnya seperti apa, tugas dari kita atau nanti tugas dari relawan seperti apa. Kemudian materi yang tadi disampaikan oleh Prof. Has dan Dr. Rian juga akan kita bagikan ke teman-teman. Tapi karena nanti masih ada 3 sesi pelatihan lagi ya teman-teman sampai hari Jumat. Jadi kita berseribu, kita sama sekali tidak sendiri, kita berseribu. Jadi mohon kekompakannya, mohon pengertiannya. Nanti kita akan share semuanya agar kita bisa bergerak bersama-sama setelah semua sesi pelatihan sudah terlaksana seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kalau begitu mungkin cukup di sini. Sekarang sudah waktunya sholat untuk Indonesia Barat. Jadi saya akhiri. Mohon maaf kalau misalkan dari tim jago preventif ada kekurangan. Teman-teman jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam preventif. Sampai jumpa di grup dan sampai jumpa di pelaksanaan.